Halo semua, apa kabar hari ini? Bagaimana nih tips produktif saat krisis? Dan ini dia ala bisnis hack. Pada kuartal 1 tahun ini, COVID-19 berhasil memorak-porandakan ekonomi dunia. Kecepatan penyebaran virusnya tak bisa diprediksi dengan tepat. Di Indonesia, per 22 Maret 2020, lebih dari 500 orang telah positif terinfeksi. Jumlah ini disinyalir akan melonjak drastis ketika dilakukan tes massal sesuai rencana pemerintah. Hal ini tidak hanya berimbas pada kesehatan, tapi semua lini kehidupan menjadi lambat dan perlu waspada. Salah satu imbasnya yang paling besar adalah laju perekonomian. Omset terjun drastis, free cash langka, demand pasar menurun, bahan pokok menipis, aset SDM berkurang, ancaman inflasi, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah krisis paling besar sejak 30 tahun terakhir, bahkan lebih besar dari tahun 1998. Adapun prediksinya, dampak dari krisis ini bisa bertahan sampai 2 tahun ke depan. Minggu pertama COVID-19 masuk di Indonesia saja telah menumbangkan banyak sekali bisnis dan perusahaan. UKM dan para pekerja harian sudah pasti kolaps. Kondisi ini bisa jadi akan semakin memburuk, apalagi kondisi darurat nasional telah diketok palu sampai 29 Mei 2020. Di saat krisis besar semacam ini melanda, tanggung jawab terbesar sebuah perusahaan ada pada para pemimpinnya. Bagaimana mereka akan bertahan dan membawa perusahaan menjadi bagian dari pemenang, terletak pada kinerja pemimpin dan timnya. Di sini kami akan membagikan beberapa tips yang dilakukan tim bisnis hack selama krisis COVID-19 melanda. Bagaimana kami melihat situasi dan kondisi, bagaimana mengubah kekosongan menjadi sebuah peluang, semuanya tak perlu disembunyikan lagi. Ini waktunya bergerak bersama-sama, saling merangkul dan menguatkan satu sama lain. Pertama, tanamkan mindset yang positif di segala situasi. Tidak bisa dipungkiri bahwa informasi yang kita butuhkan dan dapatkan setiap hari akan berpengaruh pada cara kita melihat dan mencari solusi. Sama halnya ketika krisis melanda, nilai dan sosok pemenang bisa dilihat dari cara berpikirnya. Bagaimana dia melihat peluang meski dalam kondisi terburuk sekalipun. Maka dari itu, himbauan untuk tetap tenang sebetulnya sangat benar. Solusi ada ketika kita bisa berpikir secara dingin dan tidak panik meski keadaan mendesak. Kedua, kuatkan pertahanan tim. Kekuatan seorang pemimpin salah satunya dilihat dari kekuatan timnya. Di bisnis hack, salah satu yang tidak pernah dilemahkan adalah semangat dan kedekatan dari tim. Kita sama tahu kondisi ekonomi secara global, statistik saham, omset, dan sebagainya akan berbeda antar perusahaan satu sama lain. Namun esensi dari sebuah organisasi adalah timnya. Pemimpin perlu menjadi jenderal perang yang penuh energi. Ini bukan lagi soal perang dagang, ini juga soal manusia, soal kehidupan banyak orang. Maka dari itu, kekuatan utama di saat krisis adalah solidaritas tim dan pemimpinnya. Ketiga, buat kebijakan sesuai dengan kondisi krisis COVID-19. Skenario terburuk dari krisis ini adalah banyaknya bisnis yang tumbang dan melonjaknya SDM yang dirumahkan. Ini berbeda dengan work from home atau WFH yang kita kenal saat ini. Saat krisis semakin memburuk, bukan tidak mungkin banyak pekerja yang di PHK seperti saat krisis 1998 dan 2008. Akan tetapi sebelum itu terjadi dan harapannya jangan sampai terjadi, kita perlu membuat kebijakan yang adil. Ikuti dan pantau selalu perkembangan kasusnya. Lihat pula reaksi dan keputusan dari pemerintah. Di sini saya tidak menyarankan menyerahkan semuanya pada kebijakan pemerintah, tapi salah satu pertimbangan yang perlu diperhatikan adalah jika memungkinkan kita tidak membuat kebijakan yang berlawanan. Contohnya, ketika telah ada gerakan work from home untuk menghindari penyebaran virusnya, maka kita juga turut berpartisipasi. Ini mungkin akan sangat kaku dan menjadi sistem banting setir yang ekstrim. Akan tetapi jika kita hanya memikirkan efek jangka pendek, bukannya menang nih, kita justru akan ikut dibasmi virusnya. Kebijakan WFH ini bisa kita lihat segi positifnya sebagai cara untuk menghemat operational cost yang tidak begitu mendesak. Lebih dari itu, di era startup dan bisnis online seperti sekarang, bukan tidak mungkin 50-60% pekerjaan itu bisa dilakukan dari rumah. Keempat, optimalkan media dan transaksi online. Krisis ini mau tidak mau memaksa kita untuk saling menjaga, melindungi diri sendiri dan orang lain dari
dari risiko yang buruk. Tersendatnya ekonomi karena mobilitas yang minim bisa kita alihkan ke dunia online. Jika Anda adalah pebisnis yang terbiasa menggunakan media, barangkali efeknya tak separah pebisnis non-media. Bisnis properti, retail, manufaktur, agrobisnis, dan lainnya memiliki potensi untuk tutup lebih besar dari bisnis online. Dari sisi ini sudah bisa dilihat, salah satu solusi pergerakan bisnis adalah lewat online. Ini akan meminimalisir terbentuknya kontak langsung antar manusia, sekaligus membuka peluang untuk lebih eksis di banyak bidang. Kelima, perbaiki pengetahuan diri, tetap belajar, dan meningkatkan skill. Bagi sebagian pebisnis yang baru mulai masuk ke dunia online, atau karena krisis ini akhirnya beralih ke cara marketing baru, maka perlu belajar lagi ya. Ada banyak hal yang belum dikuasai, strategi yang belum tergambar dengan baik, metode yang masih setengah-setengah, langkah dan pengambilan keputusan yang belum pasti. Itu semua ada masanya. Ketika Anda dalam posisi ini, bukan tidak mungkin kita perlu mempelajari sesuatu dari awal. Tidak masalah. Misalnya trik marketing, strategi human resources, atau bagaimana mengatasi milenial menjadi pemimpin di saat krisis, dan lain sebagainya. Business Hack hadir sebagai partner learn from home, dan kapanpun Anda membutuhkan kami, silahkan hubungi kami. Semuanya bisa Anda akses tanpa perlu mengikuti workshop dan bertemu, bahkan berkumpul dengan banyak orang dalam satu acara. Ketika Anda dalam posisi ini, bukan tidak mungkin kita perlu mempelajari sesuatu dari awal. Misalnya trik marketing, strategi human resources, atau bagaimana mengatasi milenial menjadi pemimpin di saat krisis, dan lain sebagainya. Temukan semua solusinya bersama kami. Business Hack, learn from home, get better every day. Sampai jumpa.